Hidup Jokowi! 19 juta. Hidup Lon! Hai! Hidup Jokowi! Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Akan bergizi gratis, dibahas. Bung, kita butuh pekerjaan. Angka pengangguran menurun. Mana buktinya? Angka kemiskinan absolut menurun. Kemiskinan menurun. Menurun dari kakek ke cucu. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Dasmu. Sorry ye. Indonesia cerah. Gak usah didengerin. Emang gampang. Nah, benar kan guys? Presiden kita ini emang presiden omon-omon gitu ya. Karena dia sering banget argumennya sendiri, dia bantah sendiri gitu ya kan. Dia ngomong hari ini ngomong A, besoknya ngomong B. Jadi, apa ya? Jadi kita sebagai warga negara Indonesia ini sangat malu punya presiden seperti sekarang ini guys ya. Bahkan ngibulnya juga tuh lebih parah dari Pak Mulyono yang kemarin gitu guys. Ini sangat miris banget emang. Dan negara kita lihat sendiri guys ya. Sekarang ekonomi kita amburadul, daya beli masyarakat juga parah banget turun. Pasar-pasar dan toko-toko itu pada menjerit guys ya. Karena ya daya belinya turun banget gitu. Bahkan presiden kita sendirinya hanya memuja memuja kinerjanya, padahal kinerjanya itu buruk gitu. Makanya netizen nggak tinggal diam guys, akhirnya dibikin sebuah video parodi, bahkan video-video yang apa namanya ya argumennya sendiri dibantah sama dia sendiri guys. Jadi nggak usah belum lama guys, langsung aja kita lanjut lagi ke videonya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Bukan begitu, kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama, iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Mereka harus ngerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya, bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya. Guys, tonton video Pak Prabowo ini ya. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nggak apa-apa. Menurut kalian ini fisik apa sawit? Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik. Permisi Bapak Presiden Prabowo, seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan memang harus mau menerima kritikan. Karena apa? Satu, negara Indonesia ini adalah negara demokrasi. Kedua, seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan dipilih dari tangan rakyat. Ketiga, seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan digaji oleh rakyat. Keempat, seorang pemimpin atau pejabat pemerintahan waktu pemilu mereka meminta suara rakyat. Maka dari itu, apakah benar Bapak mau menerima kritikan? Kita malah suka kritik. Kritik itu adalah membantu kita. Baik Pak, terima kasih. Ucapan Bapak ini dipegang seluruh rakyat Indonesia. Pro dan kontra itu pasti ada dalam suatu negara. Pemerintah tidak bisa memaksakan rakyatnya harus sependapat dengan pemerintah. Kritikan adalah penyeimbang.
Oke, sekarang mohon Bapak simak fakta sebaliknya. Permisi Bang, mohon jelaskan fakta yang ada sekarang. Selamat datang di Orde Baru Jilid 2. Ada istilah yang sering kita dengar, nasibmu tergantung tanganmu, hidupmu tergantung pilihanmu. Tapi nyatanya, nasibku bukan karena pilihanku. Nasibku kacau seperti ini bukan karena tanganku, tapi tangan 96 juta orang membuat kacau hidup 280 juta orang. Apakah rakyat 58% oke gas all in kemarin itu Bang? Oke Bang, lanjut Bang. Aku tidak memilih, tapi hidupku jadi kacau. Banyak orang tidak memilih, tapi hidupnya jadi kacau. Kita harus menanggung beban. Kita harus melihat kekonyolan-kekonyolan. Dan kita harus dibungkam dengan KUHP yang baru sah berlaku. Tanggal 2 Januari 2026. KUHP pasal 218 bunyinya kira-kira seperti ini. Setiap orang di muka umum yang menyerang harkat martabat, harga diri presiden dan wakil presiden akan dipenjara 3,5 tahun. Pasal 240, siapa yang menyerang pemerintah dan lembaga pemerintah akan dipenjara 1,5 tahun. Dulu, ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto berdiri di atas podium kampanye, menggebrak-gebrak meja, menjanjikan kebahagiaan untuk rakyat jika terpilih, berjanji memberikan nyawanya kepada bangsa ini, berjanji mengejar koruptor sampai ke kutub Antartika ke tengah gurun. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi kesesaraan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penindasan. Itu yang selalu diteriakkan Bapak Prabowo ketika kampanye. Dan begitu dilantik, ternyata disahkan undang-undang yang membuat mulut kita harus dilakban. Kita nggak tahu batasan penghinaan itu seperti apa, mengkritik itu seperti apa. Jauh sebelum-sebelumnya rakyat meminta supaya disahkan undang-undang perampasan aset koruptor, tapi tidak kunjung disahkan. Padahal katanya Bapak Presiden siap mati untuk rakyat. Dikritik nggak masalah, dihina nggak masalah. Tapi apa boleh buat? Ketika aparat mementung rakyat, diberikan kenaikan pangkat. Ketika rakyat berteriak mencari keadilan, menuntut janji-janji presiden, menuntut janji-janji pemerintah, disahkannya KUHP pasal 218 dan 240. Coba kalian baca. Nasib akibat tangan 96 juta orang. Jadi menderita, jadi kacau Indonesia ini. Terima kasih banyak Bang penjelasannya. Terus gimana Bang nasib negara Indonesia ini? Negara macam apa ini? Ada pemimpin yang bilang ia prihatin sama orang pintar yang hanya bisa mengkritik. Sementara saya prihatin sama pemimpin bodoh yang kerjanya cuma janji-janji 19 juta lapangan kerja. Entah dari mana asalnya. Saya prihatin sama pemimpin bodoh yang bilang sawit bisa menggantikan hutan hanya karena sama-sama punya daun. Prihatin sama pemimpin bodoh yang membiarkan eksploitasi alam, yang tutup mata pada kerusakan hutan dan pertambangan yang semakin menggila. Prihatin sama pemimpin yang bodoh yang bilang kayu gelondongan hanyut itu adalah tumbang yang alami. Padahal mata siapa
Permisi Bapak Presiden Prabowo, gimana Pak kalau keadaan seperti ini? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Baik Pak, terima kasih. Gimana Pak kalau menurut Bapak? Bangsa ini sedang dipimpin oleh badut. Dan para badut tersebut dipelihara dan didukung oleh rakyat. Kira-kira siapa yang salah? Ya nggak tahu Pak siapa yang salah, biar netizen yang menilai. Dan pemimpin kita itu adalah macan Asia. Bapak tahu macan Asia kalau mengaum, seluruh dunia akan takut. Para koruptor akan takut. Bapak ingin tahu suara macan Asia kalau mengaum? Permisi Bapak Presiden Prabowo, silakan Bapak mengaum. Biar para koruptor seluruh dunia akan takut. Cik.